Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 1944042026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan perempuan dan laki-laki dan bagaimana implikasi terhadap peran gender. Perbedaan perempuan dan laki-laki dari aspek fisik. Yang pertama, laki-laki memiliki kumis, jakun, dada bidang, dan pinggul kecil. Sedangkan perempuan memiliki payudara, dada tidak bidang, dan pinggul yang besar serta tidak memiliki kumis. Suara perempuan melengking, sedangkan suara laki-laki membesar dan berat. Yang kedua, aspek kognitif. Laki-laki di bagian otaknya mempunyai hipotemulus yang lebih tebal daripada perempuan. Sedangkan pada perempuan mempunyai corpus callosum yang lebih tebal 30% dari laki-laki. Kemudian laki-laki pada saat ada masalah dia harus diam untuk mencari solusinya, sedangkan perempuan ketika ada masalah selalu ingin curhat. Perempuan kalau tertekan pasti butuh bicara dan pastinya dibicarakan. Perempuan jika berbicara selalu ingin disimak atau didengar, sedangkan laki-laki kalau bertengkar tidak mau bicara, memilih diam dan akan berbicara kalau dia sudah memiliki alternatif solusi. Laki-laki berbicara harus dilihat sebagai pahlawan dan suka dikagumi. Yang ketiga, aspek emosi. Perempuan mempunyai satu pikiran dan 99 emosi, tetapi perempuan mengontrol 99 emosi dalam satu pikiran. Emosi mengaktifkan kedua belahan otak. Perempuan mempunyai banyak lubang kecil di seluruh otaknya, sehingga ketika dia emosi akan berpengaruh ke kedua otaknya. Tetapi karena otak tengah wanita tebal, jadi walaupun emosinya banyak dia masih bisa mengontrolnya. Sedangkan laki-laki mempunyai 99 pikiran dan satu emosi, tetapi laki-laki tidak mampu mengontrol satu emosi dengan 99 pikiran. Emosi mengaktifkan belahan otak kanan. Otak kanan yang terkena imbas hanya mempunyai dua lubang yang besar. Itulah sebabnya laki-laki masih bisa bekerja, masih bisa memutuskan keputusan yang harus diambil ketika dia sedih, marah, takut, dan lainnya, karena hanya otak kanan yang terganggu sehingga masih bisa mengerjakan pekerjaan yang kaitannya dengan otak kiri. Implikasi laki-laki dan perempuan dalam peran gender. Yang pertama, aspek fisik. Implikasi perbedaan laki-laki dan perempuan terhadap pola tingkah lakunya, yaitu laki-laki terlihat lebih aktif, mandiri, agresif, berani, terbuka, dan dominan, berkaitan dengan rasional, sedangkan perempuan cenderung bergantung atau tertutup, malu, dan bertindak emosional. Yang kedua, aspek kognitif. Laki-laki mempunyai hipotemulus yang lebih tebal daripada perempuan. Oleh karena itu, laki-laki tugasnya menjaga keamanan, ingin dianggap sebagai seorang pahlawan, dan selalu ingin dikagumi. Sedangkan perempuan mempunyai corpus callosum yang lebih tebal 30% dari laki-laki, sehingga perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang secara bersamaan. Yang ketiga, aspek emosi. Implikasi pada perempuan yaitu ketika pria sedang marah, sedih, dan lainnya, mereka akan terganggu di otak kanannya sehingga dia masih bisa main game, melakukan pekerjaan lainnya tanpa melibatkan emosi yang sedang ia rasakan karena otak kirinya tidak terganggu. Lain halnya dengan perempuan, ketika merasakan sedih, marah, maka ia akan terganggu adalah seluruh bagian otaknya, sehingga
Masih ketika perempuan sedang sedih, maka akan berpengaruh juga pada pekerjaan yang ia lakukan. Implikasinya pada laki-laki yaitu ketika perempuan sedih, laki-laki yang duluan merasa sedih, namun dengan hormat itulah ia berusaha untuk melatih menyembunyikan kesedihannya yang ia rasakan. Dan ketika ada masalah, laki-laki lebih suka menyendiri, menyembunyikan kesedihannya atau masalahnya. Sebaliknya pada perempuan ia harus menceritakan kepada orang lain ketika ia mempunyai masalah. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya paparkan. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.